Bayangkan, di jantung Pulau Jawa, satu kerajaan, Mataram kuno, menciptakan dua mahakarya agama yang bersaing sengit. Di satu sisi ada Borobudur, stupa Buddha terbesar. Di sisi lain, Prambanan, kuil Hindu yang menjulang tinggi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kisah tentang dua dinasti, dua ideologi, dan satu konflik politik terhebat yang direkam dalam batu. Kita akan memecahkan misteri, bagaimana satu kerajaan bisa hidup di bawah dua Tuhan. Mataram kuno atau Kerajaan Medang berkuasa di Jawa Tengah sejak abad ke-8. Wilayah ini makmur, kaya emas, dan sangat subur. Namun, di balik kemakmuran ini, ada perebutan pengaruh antara dua keluarga kerajaan yang kuat. Wangsa Sanjaya yang Hindu dan Wangsa Shailendra yang Buddha. Kisah dualisme inilah yang menjadi fondasi dan ancaman terbesar bagi peradaban yang kita sebut Mataram kuno. Semua dimulai dari Wangsa Sanjaya. Penganut Hindu Siwa. Bukti tertua mereka adalah Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Raja Sanjaya mendirikan lingga di Gunung Wukir, sebuah simbol kekuasaan Siwa yang menegaskan dominasi Hindu di Mataram. Prasasti ini memuji Jawa sebagai pulau makmur, kaya emas, dan menjanjikan kesejahteraan. Sanjaya meletakkan fondasi Hindu Siwa yang kuat. Lalu muncul Wangsa Shailendra dengan keyakinan Buddha Mahayana. Asal-usul mereka masih diperdebatkan, apakah dari Jawa, Funan, atau dari Sriwijaya. Yang pasti, mereka adalah dinasti maritim yang sangat kaya dan menguasai jalur perdagangan. Shailendra membawa pengaruh Buddha yang masif, terbukti dari Candi Kalasan dan tentu saja proyek terbesar mereka, Borobudur.
Di bawah Shailendra, Borobudur didirikan. Ini bukan sekadar candi, melainkan representasi alam semesta dan perjalanan bodhisattva menuju pencerahan. Filosofi mandala dalam batu. Relief-reliefnya yang detail menceritakan karma dan kehidupan Buddha. Proyek raksasa ini menjadi penegasan kekuasaan Shailendra. Kami adalah dinasti yang memiliki sumber daya dan spiritualitas tak tertandingi. Sanjaya tidak tinggal diam. Ketika kekuasaan Shailendra mencapai puncak, dinasti Sanjaya menjawabnya dengan membangun Candi Prambanan. Ini adalah tandingan yang megah. Prambanan didedikasikan untuk Trimurti. Siwa sebagai yang paling utama. Jika Borobudur adalah piramida spiritual, Prambanan adalah istana dewa yang menjulang tinggi, sebuah pernyataan politik yang jelas. Kekuasaan Hindu tetaplah yang tertinggi di Jawa.
Ketegangan persaingan Borobudur dan Prambanan tentu terasa di istana. Kerajaan tidak mungkin bertahan jika dua kekuatan ini terus berhadapan. Tapi disinilah kejeniusan politik Mataram kuno muncul. Mereka memilih kompromi, bukan perang saudara. Puncaknya adalah sebuah pernikahan. Rakai Pikatan, Raja Hindu dari Sanjaya, menikahi Pramodawardhani, putri mahkota Buddha dari Shailendra. Pernikahan beda agama ini bukan hanya kisah cinta, tapi aliansi politik yang sangat cerdas. Candi Pelausan adalah monumen pernikahan mereka. Di dalamnya ada stupa Buddha dan ukiran Hindu. Ini adalah bukti toleransi abad ke-9, di mana cinta dan politik menyatukan agama demi stabilitas kerajaan.
Namun harmoni itu tidak abadi. Sekitar abad ke-10, pusat kerajaan tiba-tiba berpindah ke Jawa Timur, dipimpin oleh Empu Sindok. Teori terkuat, bencana alam. Letusan dahsyat Gunung Merapi mengubur banyak candi. Seperti Candi Sambisari di bawah abu dan lahar, memaksa dinasti Mataram kuno untuk mengungsi demi kelangsungan hidup. Mataram kuno memang berpindah, tetapi ia meninggalkan warisan abadi. Dua mahakarya yang mengajarkan kita bahwa persaingan yang sehat, diakhiri dengan toleransi politik, dapat melahirkan keindahan peradaban. Tanpa Mataram kuno, tidak akan ada fondasi bagi Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Mereka adalah ibu dari semua kerajaan besar di Jawa. Kisah Mataram kuno membuktikan toleransi bukanlah hal baru, melainkan akar dari peradaban Nusantara. Borobudur dan Prambanan adalah pengingat bahwa kita dapat membangun sesuatu yang besar, bahkan di atas perbedaan. Apa pelajaran terbesarnya untuk Anda hari ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk misteri kerajaan berikutnya.